Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Istiharyani, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jawa, Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan teknologi dan digitalisasi dunia pendidikan sudah menjadi hal yang signifikan dan tidak bisa dipungkiri lagi telah berdampak terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Peserta didik diberikan akses yang luas agar bisa mencari sumber belajar dimanapun dan kapanpun. Namun, perlu adanya pengawasan agar bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi untuk mencari sumber belajar. Pembelajaran pendidikan agama Islam terdapat beberapa materi yang bersifat abstrak, seperti iman, Islam, dan ihsan. Oleh karena itu, perlu divisualisasikan agar bisa dipahami oleh peserta didik. Mengenai cara mengakomodir kesiapan belajar siswa tentang kemampuan membaca Al-Quran menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran, ternyata banyak siswa yang kurang antusias untuk mengikuti kegiatan mengaji. Hal ini menjadi hal yang serius karena usia SMP merupakan usia transisi yang krusial dalam pembentukan kepribadian dan karakter yang berlandaskan agama. Perbedaan kemampuan membaca Al-Quran juga merupakan hal yang penting, terutama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hadirnya kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan saya angkat yaitu pembelajaran yang bermakna dengan mempertimbangkan pembelajaran berdiferensiasi melalui sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang bernama SIMTA, Si Saleh Beriman dan Cinta Al-Quran. Saya melihat ada elemen Al-Quran hadis pada pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana peserta didik diharapkan mampu membaca dalil-dalil Al-Quran, serta diharapkan peserta didik mampu memahami pentingnya iman dalam kehidupan, sehingga hal ini dapat dilakukan pembelajaran bermakna. Hal pertama yang saya lakukan pastinya adalah mengamati dan menganalisis karakteristik serta profil belajar siswa, serta yang paling penting adalah kemampuan membaca Al-Quran. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan teman sejawat dan waka kurikulum untuk menganalisis profil belajar siswa. Hal ini dilakukan supaya kami bisa mempersiapkan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan bahan ajar yang tepat pada pendidikan agama Islam. Setelah itu, saya akan menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat multimedia pembelajaran interaktif. Dan hal ini menjadi hal yang baru bagi peserta didik saya. Mereka terlihat aktif dan sangat antusias dalam menggunakannya. Berbagai media seperti audio, video, gambar maupun animasi tersedia di dalamnya. Multimedia pembelajaran interaktif ini saya beri nama SIMTA, Si Saleh Beriman dan Cinta Al-Quran. Beriman karena materinya adalah tentang pentingnya iman, cinta Al-Quran karena elemennya adalah Al-Quran dan hadis, dan karakter Si Saleh akan muncul di dalamnya untuk mengiringi anak-anak dalam menjelajah fitur-fitur yang ada. Peserta didik akan mempelajari bagaimana caranya membaca Al-Quran sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing. Karena ini elemennya adalah Al-Quran hadis, maka kita akan membaca dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini nanti di bab 1 ini tentang pentingnya iman ada 3 dalil anak-anak yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 136. Surat apa anak? An-Nisa ayat 130. Dalam multimedia pembelajaran interaktif SIMTA,
Telah disediakan 4 tampilan menu, yaitu novice, kompeten, proficient, dan expert. Dalam menu novice diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak bisa membaca Al-Quran. Di dalamnya saya menetapkan 1 pilihan ayat dari 3 ayat tentang pentingnya iman, yaitu ayat yang paling mudah dan pendek. Peserta didik akan belajar secara bertahap, mulai dari potongan huruf, lalu potongan kata, lalu potongan kalimat, hingga menjadi 1 ayat. Belajarnya mulai dari potongan huruf. Nah, ini kan sudah ada ya, mulai dari kola ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke sini ada suaranya, coba diklik. Jadi sampean belajarnya mulai itu dulu, perlahan-lahan dulu. Setelah tujuan pembelajaran membaca dalil atau ayat baik Quran maupun hadis telah dilaksanakan, pada pertemuan berikutnya tetap menggunakan multimedia pembelajaran interaktif Simtan dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Peserta didik akan berbagi praktik baik atau pengalaman tentang hal-hal atau aktivitas yang bisa meningkatkan iman. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi yang kedua dimulai. Peserta didik akan berkumpul dengan teman yang memiliki hobi, minat, dan gaya belajar yang sama untuk membuat sebuah praktik baik tentang kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan iman. Seperti halnya teman-teman yang suka berbicara atau public speaking, mereka akan berbagi pengalaman dengan podcast bersama. Anak-anak yang suka menulis akan menuliskan di catatan mading sekolah atau media sosial. Dan mereka yang suka membuat drama bisa bergabung di kelompok tersebut untuk membuat video pendek. Serta anak-anak yang suka dengan visual akan membuat poster tentang tema yang dibahas. Pembelajaran bermakna dimulai. Karya mereka sendiri menjadi salah satu langkah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya iman. Mereka juga mempresentasikan hasil karyanya. Mereka menyampaikan bahwa dengan iman yang meningkat akan mempengaruhi kehidupan. Mari kita meningkatkan iman kita dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Orang yang beriman akan selalu berbuat ikhlas, dan orang yang beriman akan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Hal ini berdampak pada keseharian mereka dan meningkatkan ibadah mereka. Mereka yang sedang belajar Al-Quran menerapkan cinta Al-Quran dengan cara membaca dengan baik dan benar. Mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran telah menerapkan cinta Al-Quran dengan mengikatnya dalam hafalan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang luar biasa. Pembelajaran bisa diterapkan dengan bermakna dan berkualitas, dan tentunya pesan moral sudah tersampaikan sehingga dapat meningkatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang menyenangkan karena anak-anak bisa belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya. Apalagi mereka dibiasakan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Baik, di sini saya sangat terinspirasi dengan Bu Eka terkait dengan pembelajaran yang menerapkan atau berbasis teknologi, yaitu menerapkan multimedia interaktif. Dan di situ Bu Eka juga menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya sangat terbantu dengan aplikasi ini. Sebelumnya saya tidak bisa membaca Al-Quran. Setelah itu alhamdulillah saya bisa. Saya sangat suka dengan pembelajaran ini karena dapat mengenal berbagai media seperti poster, audio video, podcast, catatan mading. Dan saya juga bisa membaca Al-Quran karena ada aplikasi Simtak. Saya Kepala SMP Negeri 1 Jabon. Dalam hal ini sangat mendukung upaya dari Ibu Eka Istiharyani MPD terkait dengan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media MPI Simtak. Kamu sudah bisa belum bacanya? Sudah dong, karena terbantu sama aplikasi ini.